Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Saka TV, kita berjumpa kembali di program Suara Perempuan Muslimah. Kali ini ada sesuatu yang beda yang menjadi topik pembahasan kita. Saya ingin mengajak sahabat Saka TV untuk bicara, ngobrol lebih banyak dan mendalami masalah kejiwaan. Di samping saya sudah hadir Aridia Garyani Yunita. Namanya panjang sekali ya, Mbak? Iya. Assalamualaikum, saya panggil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cukup panggil Ade aja. Ade. Iya. Dengan Ade ini kita bisa ngobrol banyak seperti yang saya janjikan dengan sahabat Saka TV. Kita akan ngobrol seputar masalah kejiwaan. Iya. Dan Ade ini saat ini sedang dalam menjalani pendidikan profesi psikologi di bidang psikologi organisasi. Iya, atau yang disingkat itu biasanya kalau kita nyebutnya itu PIO. PIO. Iya. Ade, kita ngobrol soal kejiwaan. Iya. Manusia tanpa jiwa tidak hidup ya, gitu. Benar. Dan kita juga tahu setiap pribadi punya karakteristik masing-masing. Iya. Itu berhubungan dengan bahwa apakah benar bahwa jiwa manusia itu masing-masing satu dengan yang lainnya berbeda begitu? Kalau misalnya kita bicara jiwa, kalau berbeda antara satu dengan yang lain, sebenarnya enggak. Yang membedakan itu adalah memang karakternya. Iya, karakter. Nah, karakter ini biasanya memang dibentuk dari keluarga, pola asuh. Seperti itu. Jadi memang pola asuh itu dari usia 0 sampai 5 atau 6 tahun itu adalah cikal bakalnya nanti dia di dewasa, pada masa dewasa itu akan seperti apa. Iya. Makanya kenapa 0 sampai 5 tahun orang selalu bilang itu golden age. Iya benar. Seperti itu. Makanya kalau misalnya kita punya anak gitu kan ya, memang pada saat itu pupuklah itu yang bagus-bagus. Di usia 0 sampai 5 tahun. Pupuklah yang bagus-bagus. Artinya gini, kita bisa mengajarkan bagaimana caranya berbagi, bagaimana caranya mengajarkan tentang empati terhadap anak, seperti itu. Dan itu yang efektif di usia itu. Iya, benar sekali. Nah, Ade, tapi kita banyak sekali lihat kejadian di televisi bahwa anak-anak kecil ini rawan sekali penculikan. Pasti. Ya, dia lahir dari ayah ibu yang berakhlak baik gitu ya. Pada saat dia 0 sampai 3 tahun dia dididik dengan baik gitu untuk dipersiapkan menjadi pribadi yang sangat baik. Tapi begitu di usia 3 tahun, 4 tahun rupanya misalnya ternyata dia menjadi korban penculikan. Dia direnggut begitu dari keluarganya ini tadi dalam asuhan yang yang seperti kita lihat dia jadi anak jalanan. Itu bagaimana? Mempengaruhi tidak? Sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Anak-anak yang dengan catatan korban kekerasan, memang itu akan membekas ke dalam dirinya. Mengalami trauma. Mengalami trauma. Makanya kalau misalnya memang terjadi seperti itu, kita sebagai orang yang terdekat atau yang mengetahui untuk kasus tersebut, baiknya adalah membawa anak ini untuk ke seorang ahli, psikolog misalnya. Kenapa? Karena memang post traumatik ini memang harus ditangani seorang ahli agar dia tidak berkembang menjadi perilaku yang nanti kedepannya jauh bisa merugikan anak itu sendiri. Seperti itu. Nah, ada satu kejadian saya pernah mendengar ada anak yang menjadi korban penculikan, begitu dia ditemukan kembali oleh keluarganya, dikembalikan lagi ke dalam sekelilingnya dia yang normal seperti pada saat dia dilahirkan, dia seperti seakan-akan menjadi orang lain begitu. Iya pastinya, karena pada saat proses penculikan itu sendiri ya, itu kan anak dalam keadaan tidak aware, sebenarnya gitu. Anak dalam keadaan tidak aware, di mana fungsi mentalnya juga sedang menurun. Fungsi mental yang menurun itu apabila misalnya kita menghadapi suatu kejadian yang memang kita tidak siap atau apa, itu bisa mempengaruhi perilaku kita secara otomatis, seperti itu. Contoh yang paling asik ya. Contoh yang paling asik adalah ibu yang lagi hamil. Ya kan? Di situ kan hormon semuanya berantakan. Betul. Iya kan? Hormon berantakan. Kenapa kadang-kadang ibu hamil itu suka pernah dengar yang namanya baby blues syndrome? Iya. Dia jadi seperti seakan-akan membenci bayinya. Membenci bayinya, even membenci suaminya. Bahkan ada satu kasus itu memang minta cerai.
Yap, seperti Jadi itu kalau tidak bijak menyikapi, ya bisa bubar juga ya? bisa, bubar jalan itu bisa. keluarga itu. Makanya kalau misalnya kasus untuk yang seperti ini memang tetap harus dikonsultasikan, dan memang harus kita sebagai orang yang terdekat memang harus ambil alih dalam penanganan ini. Sama dengan anak yang tadi korban penculikan atau sekarang juga kan apa sih pencabulan itu ya? Nah, seperti itu. Jadi memang harus yang ditreatment adalah kepada anak-anak. Memang secara teori pernah dengar kalau misalnya kita bilang don't talk to strangers, itu efektif. Gitu ya? Ya. Tapi apakah itu bukan mengkondisikan si anak ini menjadi takut bersosialisasi, begitu takut dalam suasana yang baru? Tidak. Artinya kalau misalnya kita menerapkan don't talk to stranger atau jangan bicara dengan orang asing, artinya kita bisa memberikan pengertian kepada anak bahwasannya kamu harus hati-hati terhadap orang yang seperti ini. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu dalam konteks tidak menakut-nakuti ya, tapi tidak, waspada memberi pengertian kepada si anak bagaimana dia harus bersosialisasi yang baik. Seperti itu. Tadi saya tertarik tuh Dek dengan baby blues syndrome. Kalau tadi kita bicara anak yang karena ada trauma atau apa itu dia mengalami kejadian diculik atau kekerasan, pencabulan segala macam, dia mengalami sendiri. Kemudian begitu dia dikembalikan keluarganya, dia merasa seperti itu di dalam suasana yang asing, dia tidak kenal. Tapi kalau baby blues syndrome ini pelakunya adalah orang dewasa, seorang ibu. Apakah mereka yang menderita baby blues syndrome itu, meskipun ini sementara sifatnya, bahwa dia punya punya rekaman memori dulu pada saat dia masih kecil, ada perlakuan orang tuanya yang tidak menyenangkan kah atau bagaimana? Sampai saat ini sih tidak. Itu hanya pure karena perubahan hormon yang terjadi begitu. Jadi bukan karena kondisi traumatik, mengalami sesuatu, tapi dan itu memang dan itu memang dibutuhkan apabila misalnya memang terdapat keluarga atau kerabat yang mengalami baby blues syndrome ini, baiknya adalah kita justru mendekatkan diri, karena mereka berpikiran saya dijauhi seperti itu kan, saya tidak mampu atau apa. Nah kalau misalnya kita pribadi justru apa sih gitu kan, aduh manja banget nih gitu, nah itu perilaku seperti itu justru makin membuat sang ibu atau biasanya juga ada calon ibu yang justru merasa dirinya tidak berguna. Tapi kalau kita mendekatkan diri, nggak apa-apa kok, kamu tuh pelan-pelan aja, atau kamu tuh baik-baik aja gitu. Pokoknya harus selalu ditemani, dan terutama peran suami di sini juga adalah hal yang utama, karena suami itu adalah orang yang paling dekat. Seperti itu. Adek, kita bicara soal karakteristik ya, bahwa tadi ternyata sebenarnya jiwa orang tuh sama aja, tapi yang membedakan adalah karakteristik. Dasar karakteristik itu ada tidak? Secara dasar karakter misalnya dibagi 4 kah? Karakter itu dibagi 4 atau karakter dibagi 2 atau secara global ya besar. Klasifikasinya bagaimana? Iya, menurut teorinya ada dibagi, jadi ada yang namanya pragmatis, seperti itu. Terus apalagi ya, ada beberapa deh gitu kan ya. Itu memang dibagi, tapi tetap pengembangannya adalah pada saat memang perilaku dari awal di rumah itu yang akan mengembangkan menjadi karakter si anak lebih ke depannya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan anak-anak gitu ya, atau ada beberapa perilaku orang yang ada yang bilang dia tuh introvert. Tapi dia juga ada juga yang ekstrovert. Itu apa pembagian beda lagi? Apakah itu termasuk karakteristik introvert ekstrovert? Itu kalau karakteristik bisa. Jadi gini, kalau misalnya ada anak introvert ekstrovert, biasanya kalau di rumah ekstrovert, dan di luar diem seperti itu. Itu memang karena orang bilang jagoan kandang ya. Iya. Memang karena di rumah dia dibiarkan seperti itu dan tidak diperkenalkan untuk di luar. Seperti itu, memang banyak kasus gitu. Makanya memang balik lagi ya, pola asuh itu adalah hal yang paling menentukan untuk perkembangan
jiwa seseorang. Oke. Seperti itu. Adek, saya juga ingin tahu gitu ya, bahwa gimana sih spesialisasinya belajar di dunia psikologi itu, Iya. gitu ya. Tapi sesaat lagi kita akan lanjutkan ya, Dek, Iya. ya. Lebih panjang lagi pengalamannya Adek sendiri, Boleh. bagaimana saat-saat magang. Saat lagi bersama kami di Suara Perempuan Muslimah. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV, di awal kita bicara banyak tentang masalah apa itu jiwa dan apa itu karakteristik, Iya. gitu ya. Dan ternyata sebenarnya membedakan manusia satu dengan yang lain adalah karakteristik. Iya. Kalau jiwa sebenarnya sama aja, Sama. semua sama. Adek, kita juga ingin tahu pengalamannya Adek sendiri, gitu ya. Adek belajar psikologi. Iya, untuk mayoringnya saya ambil PIO atau psikologi industri organisasi, dan untuk minoringnya saya pilih klinis. Klinis. Iya. Bila mana itu di mayori dan minori, artinya bagaimana sahabat Zakat TV ingin tahu? Pada Oke, saat kalau untuk mayoring itu memang S1? Tidak, kalau untuk S1 semua psikologi umum. psikologi umum. Iya, Oke. yang membedakan adalah pada saat nanti kita untuk ambil jenjang psikolognya kita harus melanjutkan ke profesi. Oke. Seperti itu. Dan ini memang ditempuh selama 4 semester atau 2 tahun. Nah, di situ ada pembagiannya. Ada mayoring, itu adalah yang utamanya. Tadi ya psikologi Industri organisasi. Oke, Itu yang saya organisasi, ambil. ya. Dan minoring itu adalah pelengkapnya atau pendampingnya. Dan itu klinis. Saya ambilnya klinis. Klinis. Gitu. Bicara soal psikologi klinis ya Iya. tadi ya. Itu kan berarti kalau asumsi saya Iya. itu berhubungan sama satu lembaga atau institusi yang ngobatin orang. Benar Benar. nggak? Benar ya. Benar. Jadi itu bicara soal jiwa-jiwa yang sakit. Benar. Benar ya. Nah, kita ingin tahu, Ade punya pengalaman Iya. pada saat KKN atau pada saat membuat karya ilmiah atau harus magang? Iya. Kalau di kami bahasanya memang praktek. Oke. Iya, praktek magang itu saya pernah untuk praktek magang yang klinis itu saya di Rumah Sakit Jiwa Grogol Soeharto Hirjan. Di situ saya menemukan satu pasien yang biasanya kalau kita ngomong biasanya adalah pada saat kita mendekati mereka yang agak menarik diri, Menjauh, tapi menjauh karena mereka merasa mereka bukan bagian, gitu kan? biasanya begitu. Jadi pada Biasanya saat kita begitu. menjalani praktek magang itu, biasanya orang-orang yang dirawat di rumah sakit jiwa itu justru mereka yang menarik diri. Iya, biasa gitu. Jadi memang kita harus melakukan pendekatan sama mereka, gitu kan ya. Nah, saat itu Iya. Ade sendiri secara pribadi siap tidak untuk diterjunkan di rumah sakit jiwa? Karena itu kan akan menjumpai perangai-perangai yang aneh gitu ya, yang Iya. kadang mungkin bisa menakutkan. Awalnya memang agak takut ya. Ada sendiri atau ada tim? Kebetulan kami waktu itu bertiga, tapi karena di situ kan ada bangsal laki-laki dengan perempuan di beda. Dua teman saya mengambil bangsal yang laki-laki, sedangkan saya ngambil bangsalnya yang perempuan, seperti itu. Nah, pada saat masuk memang ketemu satu pasien itu kalau bilang di situ adalah apa ya, kayak ketuanya gitu loh. Jadi dia bisa dengan suara Kayak kepala keras. gengnya. Iya, benar. Bukain pintu gitu. Buka pintu. Itu waktu itu menghadapi laki-laki atau perempuan? Perempuan kalau saya. Perempuan. Iya. Dan ketemu tipikalnya kayak gitu cukup agak aduh, gimana ya Dek, gitu loh. bener nggak sih kalau Iya. perempuan itu lebih ekspresif daripada laki-laki? Iya, Dan pastinya saat itu Ade lebih repot untuk menghadapi mereka kan? pastinya. Normal saja perempuan lebih ekspresif dibandingkan Iya. laki-laki, apalagi mereka Dengan sekarang gangguan. lagi dengan gangguan. Iya, seperti itu. Oke. Tapi ada satu yang menarik, Mbak Devi di situ. Sementara saya melakukan pendekatan sama pasien yang lain, tiba-tiba ada satu pasien
yang entah kenapa mendekatkan diri, dia langsung bilang, Mbak, saya mau dong dites. Justru Seperti dia itu. yang menawarkan diri. Dia yang menawarkan diri. Saat itu Ade merasa ada magnet apa yang bisa menarik dia untuk mendekati Ade? Awalnya sih saya memang nggak tahu ya, gitu kan ya. Saya juga sempat bingung. Kok Apa dia yang nggak bikin- takut seperti yang lain? Sementara untuk melakukan pendekatan yang lain, usahanya tuh harus kenceng gitu loh. Tapi ya sudah, akhirnya saya ajak duduk di sebelah saya dan saya berikan selembar kertas dan pensil. Saya minta untuk pasien tersebut untuk membuat gambar. Seperti itu. Waktu itu saya minta dia untuk membuat gambar orang. Apa yang dia gambar? Gambar orang harus diceritakan ya. Gambar. Kalau misalnya kebetulan saya memang tidak membawa karena hasilnya cukup konfidensial. Oke. Gitu. Tapi memang dari gambar situ ada atau terlihat indikasi dia psikopatik seperti itu. Jadi sebenarnya bisa dilihat dari apa? Hasil gambarnya atau guratan penanya atau tarikan garisnya atau apa? Ya, benar. Benar ya. Jadi Iya. tarikan garisnya. Iya, hasil gambarnya, guratan dan segala macam tebal tipisnya itu memang berpengaruh untuk hasilnya seperti itu. Nah, mungkin nggak sih Dek, ini saya juga tidak coba Iya. untuk mengulik dia gambar apa sih gitu. Saya tahu bahwa itu konfidensial, tapi setidaknya gini, ada anak kecil yang misalnya, kok dia seneng sih gambar perang, Iya. dia seneng sih gambar darah-darah, Iya, dia menikmati sekali seakan-akan itu karena dia mungkin berimajinasi sendiri dengan darah itu refleksinya kalau kena cahaya begini. Apakah itu ada indikasi bahwa dia mungkin ternyata harus tidak. ada penanganan khusus begitu? Tidak, Enggak ya? tidak kalau itu? semua gambar yang seperti itu kita bisa indikasikan kepada gangguan. Oh, oke. Jadi bukan berarti terus yang kok dia suka banget ya dunia kartun gitu ya, yang dia umurnya udah segini tapi kok masih senang yang kartun-kartun, dia suka yang mainan-mainan. Itu juga bukan berarti terus dia ada sesuatu yang harus diperiksa ya? Tidak. Tidak. Seperti itu, iya. Tapi itu tadi memang ada melewati sebuah tes gitu ya, yang mau nggak mau itu adalah tes dasar ya, itu menggambar. Iya. Oke. Lewat- Kalau dari tulisan Dari tulisan juga bisa. juga bisa. Bisa. Itu pun juga dilihat dari seberapa dia menekan penanya. Seberapa dia menekan pena, garisnya itu naik atau turun. Kalau dia stabil, Stabil? Iya, kenapa? itu apa? Misalnya dia dalam kertas kosong tidak ada garis. Jarang sekali orang bisa menulis dari Konsekuen. orangnya Lebih konsekuen. gitu. Iya, Oke, berarti seperti itu. setidaknya kita bisa membaca orang ini konsekuen, Iya, orang konsekuen dan konsisten begitu. konsisten, iya. Orangnya seperti itu. Oke. Gitu. Insya Allah saya juga konsisten ya. Nah, Amin, saya juga pengen tahu gini. Itu adalah tes sederhana. Tes sederhana. Sederhana ya. Iya. Tapi dari situ saat itu juga Ade bisa ngelihat, oh ternyata ini ada indikasi psikopat Iya, benar sekali. gitu. Tapi apakah Ade juga mengkonfirmasi bahwa hasil tes itu benar ke orang yang lebih ahli dari Ade saat itu? Pastinya, karena kan kami memang tidak bisa sembarangan ya Mbak, tetap harus dibimbing gitu kan. Jadi pada saat memang saya melihat ada indikasi seperti itu, saya langsung coba tanya ke perawatnya yang biasa menangani pasien ini. Saya coba minta hasil rekam medisnya dan dari situ saya baca hasil rekam medisnya dan ternyata memang sesuai. Iya. Oke. dan memang sesuai. Sebelum kita beranjak ngobrol tentang psikologi industri organisasi ya, Dek. Iya. Sekarang lebih kepada klinis. Iya. Ada tips apa sih atau pesan? Karena itu tadi saya sudah singgung bahwa perempuan lebih ekspresif. Iya. Dan katanya untuk menderita depresi pun perempuan lebih rawan karena ada hormon yang bicara di situ kan? Iya. Gitu. Meskipun depresi juga bisa dialami oleh pria gitu, tapi rasionya lebih besar. Apa sih yang Ade bisa berbagi dengan sahabat kita khususnya para muslimah gitu untuk bisa lebih mengatur dirinya sendiri? Oke. atau gimana? Kalau misalnya memang kita punya masalah gitu kan ya, tidak usah segan untuk bercerita sama teman atau bercerita dengan orang tua juga bisa. Namun kalau misalnya memang dirasa memang kita tidak mampu dan orang di sekitar kita juga kurang mampu untuk membantu, tidak ada salahnya datang ke seorang ahli. Karena bagaimanapun juga yang bisa membantu adalah
ahlinya. Jadi seperti itu. dengan kata lain juga jangan malu ya Dek. Soalnya Jangan kadang-kadang orang juga merasa, aduh kalau aku datang ke psikolog atau aku datang ini nanti kesannya aku dianggap gila atau dianggap sakit gitu ya. Jadi tapi sebenarnya kita mencari jalan keluar. Iya benar gitu. sekali. Oke, Dek, kita akan lanjutkan lagi perbincangan tentang psikologi industri organisasi. Menarik sekali sahabat Zakat TV karena begitu banyak yang kita pelajari dari ilmu kejiwaan ini. Saat lagi bersama kami di program Suara Perempuan Muslimah. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat di Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Dek, tadi kita udah janji ya, paling tidak sahabat Zakat TV tahu lah kejiwaan secara umum gimana, dan tadi minori, klinis ya, gitu ya, itu berhubungan dengan lebih jiwa kepada yang gangguan ya, yang harus diobati gitu. Dan tapi ternyata sebenarnya bisa diantisipasi ya dengan kita datang ke orang yang lebih tahu, kita datang dengan orang yang bisa kita percaya untuk supaya menghindari ada sakit yang kita alami ya. Iya, gitu. benar sekali. Sekarang mayorinya PIO itu tadi, psikologi industri organisasi, dan itu yang sekarang sedang Ade dalami, gitu ya. Ini belajarnya selama berapa tahun, Dek? Kalau misalnya berapa tahun, jadi gini, saat ini setelah sekian beberapa tahun terakhir, memang program profesi ini sudah digabungkan kepada magister. Jadi nanti setelah lulus dengan S2. Dengan S2 benar. Jadi nanti kita dapat gelar masternya, dapat juga psikolognya. Jadi dan sudah bisa membuat satu institusi atau lembaga ya, insya Allah ya Dek. Amin. Gitu. Nah tapi ini supaya didoain juga nih sama kita gitu ya, Adek segera lulus dengan nilai yang baik dan dapat membuat satu lembaga untuk membantu sesama kita ya Dek. Ini berarti lebih kepada seperti di HRD gitu, rekrutmen? Iya, kalau misalnya untuk PIO sendiri, industri organisasi. Iya, kita lebih bergeraknya untuk di HR-nya, seperti itu. Itu yang dipelajari beda lagi ya? Beda lagi. Kalau misalnya di klinis itu memang kita mempelajari tentang gangguan jiwa dari manusia. Kalau misalnya di PIO kita mempelajari adalah karakter orang di dalam organisasi. Dan apakah itu berhubungan nanti kita bisa mencetak pribadi-pribadi yang the right man on the right place begitu? Ya. Jadi akhirnya tidak salah ya, misalnya dia melamar sebagai seorang akuntan. Tapi ternyata setelah dites begini-begini, ternyata dia tidak detail. Ternyata dia tidak teliti misalnya. Itu bisa dibantu. Bisa dialihkan. Bisa seperti itu. Jadi memang fungsinya dari psikotes ini sendiri kalau misalnya untuk seleksi adalah kita membantu memetakan. Jadi bukan untuk melulus atau tidak meluluskan tapi meletakkan itu tadi ya? Memetakan. Jadi dia pas di mana? Seperti itu. Jadi kita memetakan melalui serangkaian psikotes yang kita akan berikan, itu akan terlihat kemampuan itu ada di mana. Seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah seorang akuntan, gitu kan ya. Memang kalau misalnya dilihat dari hasilnya tes itu memang kurang teliti, gitu kan ya. Tidak detail. Nah itu kita bisa konfirmasikan lagi ke dia. Dia sebenarnya lebih suka ke bidang apa sih? Kalau memang pada nyatanya dia lebih suka untuk mengerjakan hal-hal yang ketemu sama orang, lebih suka berbicara, bisa jadi marketing ya? Bisa sekali untuk kita menawarkan ya. Kalau misalnya di marketing, kira-kira gimana? Seperti itu. Dek, tadi sepanjang kita ngobrol, kita lebih banyak ngobrol tentang orang lain. Iya. Pastinya sahabat Zakat TV juga ingin tahu, adik sendiri itu seperti apa sih? Gitu. Artinya gini, apakah adik ini dulu juga
pribadi yang ramah seperti ini, enak diajak ngobrol, atau justru enggak, aku dulu tuh anak yang pendiam, aku dulu anak yang tidak terbuka, atau bagaimana? Ade sendiri punya pengalaman apa? Iya, karena kebetulan saya gini, saya adalah perempuan sendiri di antara 2 laki-laki. Oke. Anak Ya. tengah? Terakhir. Nah itu pada saat itu memang kalau misalnya untuk ngobrol di rumah biasalah, tapi pada saat memang keluar suka kayak Itu gitu. malu atau karena merasa kalah power karena di rumah itu lebih dominan kakak atau gimana? Nggak tahu apa yang mau diomongin sebenarnya lebih tepatnya. Karena Meskipun dulu, di rumah waktu itu Ade sudah mempersiapkan. karena dulu gini, pada saat di rumah itu kakak saya itu dia keluar-keluar, sedangkan saya kalau mau main mas ajak gitu, nggak, lo di rumah aja. Gitu. Oh, Jadinya oke. akhirnya saya bertemannya cuma buku, baca buku, udah seperti itu aja. Jadi lebih bertemannya dengan buku. Gitu. Terus kapan, bila mana Ade akhirnya berubah karakternya? Enak diajak ngobrol, Ade juga bisa, siapa aja Ade bisa adaptasi pun sebentar ya gitu. Iya, jadi gini, awalnya itu entah kenapa gitu kan ya, tiba-tiba setelah lulus SMA yang tercetus di pikiran saya adalah psikologi asik kali ya gitu. Tapi kan bukan berarti bahwa mereka yang sekolah atau mengambil jurusan psikologi itu adalah mereka yang bermasalah dengan kejiwaannya. tidak. Kan? Tidak kan? Tidak, Gitu. mungkin saya salah satunya. Jadi disuruh sekalian gitu. Bahasa lelucon di kampus adalah sekalian berobat jalan. Oh, oke. Kayak gitu. Tapi memang setelah saya pelajari, lulus S1 dan saya juga sempat bekerja sebagai instruktur outbound, di mana memang kita dipaksa untuk ketemu sama orang banyak dan dipaksa dalam keadaan apapun kita harus senyum dalam Harus kondisi kelihatan senang. dalam Ade dulu kondisi sekolah di seperti apa? mana? Psikologi, ambil psikologinya di Di YAI. GAI. Iya, Oke. seperti itu. Jadi berangkat dari situ, seringnya ketemu orang, seringnya harus tadi itu ya, terpaksa untuk Waktu itu senyum. outbound-nya lebih banyak anak-anak atau karyawan? Yang Karyawan. sedang- Jadi seperti itu membentuk karakter. perilaku Perilaku. baru. Jadi di situ saya belajar bahwasannya memang kalau misalnya diem, orang pun tidak akan tahu tentang diri kita, gitu kan ya. Dan situ juga diajarkan untuk bagaimana caranya untuk berbicara, apapun itu kondisinya, kita harus berbicara. Even dalam marah pun kita juga harus berbicara, karena orang tidak akan tahu kamu marah atau tidak, seperti Gitu. itu. Dan apakah sekarang apa yang dirasakan Ade? Eh, Ade merasa jauh berbeda dibandingkan adik dulu yang Pastinya. pendiam. Pastinya saya sekarang semenjak itu saya jadi lebih tahu bagaimana sih caranya untuk berbicara sama orang, gimana caranya, terutama sih adalah caranya mengolah, untuk gimana caranya mengolah emosi, seperti itu. Karena dulu saya suka gampang marah, gitu loh. Tapi karena memang ditempa untuk harus bisa mengendalikan emosi, dan di situ memang kampus kedua saya pada saat saya kerja di situ ya, itu adalah kampus kedua saya yang benar-benar membantu membentuk perilaku jadi yang sekarang. Oke. Jadi daripada saat di kampus ya itu di mana Ade lebih banyak belajar teorinya, Iya. tapi prakteknya, dan itu yang jadi bahan kelinci percobaan adalah pribadi Ade sendiri, Iya. iya kan? Iya, Gitu. benar sekali. Dan sekarang Ade pun juga sudah mampu lewat magang segala macam, Ade Iya. lebih kenal Iya, sebenarnya benar. bagaimana sih gitu ya Iya. kejiwaan orang, dan itu Iya. tadi sebenarnya kuncinya ya, Iya. terbuka, mau. Terbuka. Oke. Iya. Dek, kembali lagi ke PIO, Iya. gitu ya, industri organisasi. Itu sendiri, apakah sekarang harusnya setiap perusahaan itu ada di dalam sebuah perusahaan, atau dia lepas outsource begitu kerjasama dengan perusahaan, atau baiknya bagaimana ya? Kalau misalnya kita bicara outsourcing, itu sih baiknya memang dilepas dari perusahaan. Oke. Artinya gini, kalau memang kita mau pakai tenaga outsourcing, gitu kan ya, lebih baik untuk tenaga-tenaga seperti security atau OB-nya. Tapi maksud saya PIO sendiri Iya. itu industri organisasi ini apakah harus ada di dalam sebuah kantor, sebuah perusahaan? Dia harus mengikuti di dalam situ. Iya. Jadi tidak mungkin ya ada perusahaan yang dia tidak punya itu, Iya. tapi dia bekerja sama dengan Outsourcing-nya itu. Outsourcing. outsourcing PIO-nya itu. Oke. Ada beberapa perusahaan yang memang karena tidak punya tenaga, dia lebih baik Oke. ke outsourcing. Tapi kalau misalnya Jadi memang si HRD-nya ini outsource ya? iya,
Tapi ada beberapa memang kalau misalnya memang itu perusahaannya sudah berkembang bagus, kalau dia pakai tenaga outsourcing, menurut saya sayang. Oh, jadi lebih baik dia mengikuti. Dia punya. Oke. Kelebihannya punya apa? divisi Apakah sendiri. dia jadi lebih intens untuk mengkontrol karyawan di dalam situ kah? Atau? Iya, lebih intens, dan juga kalau misalnya tenaga outsourcing itu kan jauh lebih lepas ya Mbak. Iya, betul. Tanggung jawabnya ya sudah gitu. Tapi kalau misalnya di HR kita bisa monitoringnya itu lebih Dan enak sense of gitu. belonging-nya pun besar. Iya, benar gitu ya. sekali. Paling tidak berpikir fokus juga untuk perusahaan itu. Iya, untuk Tidak bercabang dengan perusahaan lain sebagai klien-kliennya. benar sekali. Gitu. Dek, pertanyaan terakhir. Adek tuh sebenarnya setelah nanti berhasil lulus gitu ya S2 dengan PO-nya ini, apa sih cita-cita Adek? Cita-cita luhur untuk saya adalah pengen punya yang namanya konsultan sendiri. Oke, konsultan di bidang psikologi. HR, iya, di bidang seleksi. Seperti Adek itu. tidak ingin lebih mendalami tadi yang klinis atau memang ambil spesialisasi ini dan ingin benar-benar terjun di PO? Iya, saya lebih memilih PO karena memang klinis itu Tantangannya lebih iya, berat. tantangannya kalau lebih klinis. berat, dan memang kalau misalnya kenapa saya ambil PO, sejak saya lulus kuliah pun, lulus S1 psikologi itu pun memang saya dapat didik dari dosen saya memang untuk di PO. Jadi Oke. tinggal melanjutkan saja seperti itu. Gitu. Dek, senang banget ya kita udah ngobrol. Meskipun sebenarnya saya juga masih penasaran. Kalau ngobrol soal jiwa, soal Iya. psikologi manusia, gitu, Iya. karakter, itu pasti banyak hal yang merembet kemana-mana. Pastinya. Gitu ya. Iya. Tapi di setengah jam kita ngobrol ini paling Iya. tidak sahabat muslimah juga bisa menjadi tahu bagaimana apa yang minimal dia harus lakukan. Iya, Gitu ya, membuka diri. membuka diri. Dan Benar satu sekali. lagi dari obrolan kita bisa menarik kesimpulan bahwa perbedaan karakteristik itu justru untuk mempersatukan kita. Iya, benar Betul sekali. ya, Dek? Iya. Terima kasih sudah berbagi, sukses untuk program S2-nya. Terima kasih. Gitu, dan semoga cita-citanya Anda juga tercapai. Amin, Gitu. amin. Terima Sahabat Zakat kasih. TV, kita akan berjumpa kembali dengan topik yang tidak kalah menariknya, sama menariknya atau bahkan lebih menarik lagi. Pastinya. Banyak hal dan tidak menutup kemungkinan nanti kita undang Adik lagi untuk ngobrol Iya. kelanjutannya seperti Dengan apa. senang hati. Dan sampai berjumpa di episode mendatang dengan tamu yang tidak kalah inspiratifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya, Dek. warahmatullahi wabarakatuh.